Halo semuanya, dan selamat datang. Kali ini kita bakal telusuri perjalanan politik salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah. Seorang pria yang namanya udah jadi sinonim buat kekuasaan, Gaius Julius Caesar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Gimana ceritanya seorang pria dari keluarga bangsawan yang bisa dibilang lagi nggak punya uang, kok bisa meroket jadi penguasa absolut Roma? Ini tuh kisah soal ambisi yang gila-gilaan, strategi super jenius, dan pertaruhan tingkat tinggi. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Caesar ini berasal dari keluarga Juliae, klan bangsawan tua, terhormat, tapi ya itu, kondisi keuangannya lagi nggak bagus. Cuma, mereka punya satu aset yang nggak ternilai. Apa itu? Mereka mengklaim sebagai keturunan langsung dari Dewi Venus. Dan ini bakal jadi senjata propaganda paling ampuh yang dia punya. Buat ngertiin dunianya Caesar, kita harus paham dulu soal konflik utama di Roma saat itu. Ada dua kubu besar. Di satu sisi ada Populares. Ini kubunya pro-rakyat, yang didukung rakyat biasa. Pamannya Caesar, Gaius Marius, itu jagoan mereka. Terus lawannya adalah Optimates. Nah ini kubunya para bangsawan senat, yang pengen kekuasaan tetap di tangan mereka. Dari muda, Caesar ini emang udah kelihatan banget nyalinya. Bayangin, waktu diktator Sulla dari kubu Optimates berkuasa, dia nyuruh Caesar yang umurnya baru 18 tahun buat ceraiin istrinya. Ini tuh tes loyalitas. Kalau nolak, taruhannya nyawa. Dan apa yang Caesar lakukan? Dia bilang, nggak mau. Dia nolak mentah-mentah. Gara-gara itu, dia terpaksa kabur dari Roma, dan sejak saat itu, dia makin mantap di kubu Populares melawan para elit. Setelah situasinya aman dan dia bisa kembali ke Roma, Caesar sadar, ngelawan senat sendirian itu kayak nabrak tembok. Mustahil. Jadi, buat nembus kebuntuan politik ini, dia bikin sebuah gebrakan yang, game changing banget. Brilian, tapi juga super pragmatis. Dia ngebentuk aliansi informal tapi tak terhentikan, yang kita kenal sebagai Triumvirat pertama. Anggap aja ini kayak super grup politik. Isinya, Caesar dengan ambisi politiknya, Pompei, sang jenderal paling top di Roma dengan kekuatan militernya, dan Crassus, orang paling kaya se-Roma dengan duitnya yang nggak berseri. Dan ini yang paling penting ya, ini bukan aliansi karena mereka sahabatan. Sama sekali bukan. Ini murni politik saling menguntungkan. Pompei perlu lahan buat para veterannya, Crassus perlu keringanan pajak buat bisnisnya, dan Caesar, dia ngincer kursi konsul dan komando militer. Jadi, mereka saling pakai kekuatan satu sama lain buat dapetin apa yang mereka mau. Dan benar aja, pas jadi konsul, Caesar ini benar-benar dominan. Dia sikat semua agenda Triumvirat. Rekan konsulnya itu dibikin gak berkutik sama sekali. Saking dominannya, orang-orang Roma pada bercanda. Katanya tahun itu bukan masa jabatan dua konsul, tapi masa jabatannya Julius dan Caesar. Nah, setelah posisinya di Roma aman, Caesar mengalihkan pandangannya. Kemana? Ke utara. Dia memulai Perang Gallia, 8 tahun perang yang bakal ngubah total peta kekuatan. Dan jangan salah ya, ini bukan perang buat bertahan. Para sejarawan setuju kalau perang ini punya tujuan lain. 1. Cari duit buat lunasin utang-utangnya yang numpuk. 2. Bangun reputasi sebagai komandan militer legendaris. Dan 3. Ini yang paling krusial, ngebangun pasukan veteran yang loyalnya bukan ke Roma, tapi ke dia secara pribadi. Tapi ambisi sebesar ini ada harganya. Dan harganya luar biasa mahal. Diperkirakan sekitar 1 juta orang Gallia tewas dalam kampanye perangnya. Dan bukan cuma itu, 1 juta lainnya dijual jadi budak. Keuntungan dari semua ini bikin Caesar jadi salah satu orang terkaya di dunia. Duit yang nantinya dia pakai buat modal politiknya di masa depan. Nah, disinilah jeniusnya Caesar kelihatan lagi, tapi bukan di medan perang, melainkan di bidang propaganda. Kutipan ini bilang dia itu salah satu spin dokter pertama. Maksudnya, dia jago banget mainin cerita. Dia nulis sendiri laporan perangnya yang dikenal sebagai Commentarie, yang isinya ngegambarin dia sebagai pahlawan pembela Roma. Ini cara brilian buat ngebentuk citra diri di mata publik, bahkan dari jauh. Tapi ya begitulah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Kesuksesan Caesar yang luar biasa di Gallia ini malah bikin musuh-musuhnya di Roma jadi panik. Ketegangan makin menjadi-jadi dan panggung buat konfrontasi besar udah siap. Lem perekat Triumvirat pun mulai kering dan retak. Pertama, Julia.
anak Caesar sekaligus istri Pompei, meninggal. Hubungan personal mereka putus. Terus Crassus tewas di medan perang. Tiba-tiba cuma tinggal dua raksasa di panggung yang sama, Caesar dan Pompei. Dan mereka saling berhadapan. Akhirnya, Senat yang sekarang udah satu kubu sama Pompei ngeluarin ultimatum. Perintahnya simpel, bubarin pasukan lo, pulang ke Roma sebagai warga biasa. Mereka tahu ini jebakan. Tanpa pasukan, Caesar itu nggak ada apa-apanya. Dia pasti bakal diseret ke pengadilan buat semua aksinya pas jadi konsul. Karirnya bisa dipastikan tamat. Pada 10 Januari 49 sebelum Masehi, Caesar membuat pilihannya yang menentukan. Dia memimpin pasukannya menyeberangi Sungai Rubicon, perbatasan Italia, dan di momen itulah dia mengucapkan kalimat legendaris, Alea iacta est. Dadu telah dilempar, gak ada jalan untuk kembali. Perang saudara pun resmi dimulai. Singkat cerita, setelah memenangkan perang saudara, mengalahkan Pompei dan sekutu-sekutunya, Caesar kembali ke Roma. Bukan lagi sebagai jenderal, tapi sebagai penguasa mutlak. Kekuasaannya udah absolut dan tak tertandingi. Dan sebagai diktator, dia langsung gerak cepat. Dia ngeluncurin banyak banget reformasi sosial dan politik. Mulai dari urusan keringanan utang buat rakyat kecil, sampai bikin kalender yang lebih akurat, kalender Julian. Yep, kalender yang jadi cikal bakal kalender yang kita pakai sekarang. Dan puncaknya, klimaks dari semua ini terjadi pada Februari 44 sebelum Masehi. Caesar diangkat jadi diktator perpetuo. Bukan cuma diktator biasa, tapi diktator seumur hidup. Semua kekuasaan negara terpusat di satu tangannya. Inilah secara efektif akhir dan Republik Romawi yang udah berdiri selama 500 tahun. Ini ninggalin kita dengan pertanyaan pamungkas soal warisannya. Jadi, siapakah Julius Caesar sebenarnya? Seorang pemimpin visioner yang menyelamatkan Roma dari sistemnya yang udah bobrok? Atau seorang tiran yang ambisinya justru menghancurkan republik itu sendiri? Nah, ini perdebatan yang kayaknya nggak akan pernah selesai.